Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo Sobat Pocis. Halo. Jadi kita episode kali ini masih tamu yang sama, yaitu Saya sendiri dengan Muhammad Tristan. Tristan Raffiatala. Nah, Tristan Raffiatala, kamu tuh orang Bali kan ya? Iya. Secara jauh gitu kan rumahnya. Jauh banget. Apalagi kalau misalnya tuh Bali itu kan terkenal dengan pemandangan yang indah, Betul. tempat-tempat yang enak buat nongkrong segala macam kan ya. Betul banget. Nah, terus tiba-tiba kamu disuruh pindah ke Bandung nih, yang dimana kamu sendiri tuh tempatnya nggak tahu tuh kalau misalnya mau tempat nongkrong itu di mana. Apalagi misalnya kamu udah nyaman banget nih sama Bali. Nah, gimana sih caranya tuh kamu biar jadi semangat gitu buat menjalani hari-hari di kota orang lain gitu? Di kota orang lain ya? Yang menarik nih buat saya. Ya, karena saya sendiri kan baru pertama kali ya ke Bandung ya. Dan jujur saya menyukai tentang suasana di sini. Yang dimana kotanya itu ya sangat adem. Ya, Adem banget kan, banyak tempat nongkrong-nongkrong lah yang saya tahu tuh ya, dari yang saya cari-cari juga. Itu sangat comfortable banget di sini ya. Jadi itulah yang membuat saya suka dengan Bandung. Mungkin karena yang Bali cuaca panas, lalu saya pindah ke sini kan juga mungkin agak kaget pada awalnya kan ya. Iya, sama aku juga gitu. Juga kaget pada awalnya. Itu aku dari tempat yang aku bilang panas banget gitu ya. Terus tiba-tiba disuruh pindah ke tempat yang dimana tuh bener-bener dingin, gak pergi pegunungan gitu ya kan. Bener banget. Itu bener-bener badan kita kayak di Gunung Everest, padahal mah enggak. Kayak harus beradaptasi langsung Iya, gitu kan ya. Kayak harus beradaptasi langsung. Nah, apa sih yang bikin kamu semangat banget itu dalam menjalani hari-harinya? Menjalani hari-harinya. Iya. Semangat. Ya. Di awal sudah saya bilang, tentu saja suasana yang baru yang membuat saya punya semangat baru itu. Iya. Jadi dimanapun tempatnya, kamu harus memiliki tujuan tersebut. Iya. Kalau kamu sendiri gimana? Aku bikin aku semangat ya. Pertama support dari orang tua gitu ya. Pastinya itu dong. Doa orang tua. Apalagi kita dikirim jauh-jauh dari kota orang lain terus suruh pindah ke sini buat belajar, dan otomatis kita harus kasih target lah ya. Iya, target, dan target tersebut bisa bikin bangga orang tua kita gitu ya kan. Nah, Bener sih. kalau kamu sendiri ada ini gak sih kayak semacam quotes gitu buat menjalani hidup, misalnya kamu lagi capek nih sama pikiran terus sama hafalan gitu, ada sih kayak sebuah kata-kata penyemangat, dan itu dari siapa sih? Oh, ada. Tentu saja. Tapi kata-katanya saya agak lupa juga. Gimana tuh? Intinya dia tuh Definisikan aja. pray hard, work hard, istirahat. Itu kayak stiker di asrama deh. Aduh, jiplak nih. Ketahuan ya? Tapi itu emang yang buat saya semangat ya. Iya. Jadi pertama tuh kita harus mulai dulu nih. Pray hard itu harus mulai dari berdoa tiap hari gitu kan. Bangun subuh, tahajud. Terus itu harus ada ikhtiarnya, work hard. Iya. Harus capek-capek dahulu lah. Tujuan kamu tuh kejar. Lalu setelah itu baru istirahat. Itu dia. Jadi istirahat ada batasnya juga ya, jangan sekali istirahat sampai lupa sholat gitu ya. Aduh, hibernasi biasanya itu. Aduh, itu banget ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau dapat waktu liburan nih, Ya. itu pernah nggak sih ada rasa malas buat balik ke pondok? Oh, tentu saja itu setengah-setengah ya guys. 50-50. Tapi tentu saja kalau misalnya saya mempunyai target itu sendiri, maka saya akan semangat untuk menuju ke sekolah. Targetnya apa sih? Targetnya itu adalah menjadi barudak IT. Barudak IT, bergerak di bidang teknologi. Ya, awalnya saya kesini tuh karena ada robotik gitu kan. Iya. Tentu saja alhamdulillah di sini ada robotik. Jadinya saya semangat terus untuk mengembangkan skill dan potensi saya di sini. Iya. Kalau hobi apa sih maksudnya? Olahraga gitu. Aduh, olahraga kebetulan suka semua ya. Iya. Iya. Gitu. Kayak apa ya? Kayak misalnya futsal, Futsal. basket. Pokoknya Kayaknya siapa sih kalau basket? Ngefans sama siapa? ngefans sama Steve Curry. Stephen Curry gitu kan. Untuk pokoknya di sini tuh hobinya banyak banget gitu kan. Bisa digali lah. Yang kamu nggak bisa cari di rumah, kamu bisa cari di sekolah gitu kan ya. Karena alhamdulillah sekolah ini juga memfasilitasi. Kalau hobi mainin hati orang lain? Enggak dong, itu dong. Nggak boleh ya, masih kecil kali ya. Nah, terus
apa misalnya nih Waduh, deep talk nih. Oh enggak ya. deep talk dong. Kamu ini kan OSIS sekarang ya. Apa sih yang bikin kamu tergerak hati kamu untuk jadi OSIS? Jujur aja, Apa tuh? saya ngelihatnya keren waktu itu. Pakai jas gitu ya kan? Iya, Padahal pakai jas. biasa aja rupanya. Tapi itu yang tergerak untuk saya, untuk karena saya juga pas di sini saya mempunyai tanggung jawab tersendiri dan saya harus menepati tanggung jawab tersebut agar selesai untuk memenuhi visi dan misi OSIS. Kenapa nggak jadi ketua aja? Jadi ketua, waduh, untuk memimpin beberapa banyak hal itu butuh perjuangan lebih lah. Jadi saya memilih untuk belajar dulu, ntar pelan-pelan baru kita naik. Kamu sendiri capek nggak sih kalau di OSIS? Pernah capek gitu atau? Pernah capek, sejujurnya capek nggak capek itu pernah sih aslinya. Karena jujur saya mengerjakan itu berdasarkan mood saya. Tapi Berdasarkan mood kawan-kawan. iya, tapi Ada ya gitu ya? ada. Tapi kalau misalnya itu perihal tanggung jawab ya, mood nggak enak atau mood nggak siap pun kita harus siap karena itu emang ada pertanggungjawabannya kita gitu di situ. Bisa dihisap juga kan? Jadi gitu makanya. Jadi gitu bikin semangat. Iya, harus semangat gitu. Kalian yang masuk OSIS itu juga harus semangat tentunya ya. Semangat ya, jangan lemah itu. Yoi. Kenapa kau sih? Kalau misalnya nih, ditawarin keluar OSIS sama menetap OSIS kamu milih mana? Aku akan mempertimbangkan dulu itu. Makan dulu ya, karena Kita harus berpikir jangka panjang. ada plus minusnya. Ada plus minusnya sendiri. Gitu ya. Pelajaran apa sih yang paling kamu suka kalau misalnya di OSIS? Pelajaran apa? Tentu saja pastinya bahasa Inggris. Inggris. Tahu? Stop. Bener ya? Iya. Bener banget. Yaudah. Jadi bahasa Inggris itu membantu saya sekali untuk mungkin ketika saya ingin punya tujuan untuk keluar negeri gitu kan, atau mungkin bersekolah lanjutan di sana, Ya. itu sangat membantu saya. Jadi saya menyukai bahasa Inggris gitu. Kalau negeri mau mana? Biasanya tuh tujuan kamu kalau keluar negeri itu gimana? Waduh banyak ini mas. Saya pengen keliling dunia. Siapa sih yang mau keliling dunia gratis? Makanya kita butuh. Tapi tujuan utamanya deh apa? Cari suasana baru dulu. Kalau negaranya, negara yang paling utama. Tujuan paling utama, aduh, Jepang sih. Jepang. Kenapa Jepang? Kan masih Saya- banyak Inggris. Aduh, banyak sih. Tapi dari faktor style sih Jepang. Karena kan kebetulan saya anak style ini. Kamu suka fashion? Suka dong. Skena. Enggak. Biasa aja. Kayak style-style pada umumnya gitu kan, tapi lebih rapi gitu tentunya. Tuh, emang gak suka fashion? Ya of course juga dong. Kalau misalnya kita nggak punya fashion, kita nggak pakai apa dong kalau kerjanya. Bener sih. Aduh, gimana sih? Jadi ya begitu, kita harus ngerti lah. Jadi gitu ya, yang bikin kamu semangat gitu. Jadi gitu. Oke deh, sobat Pocis, itu aja dulu ya. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Saya Fikri, Saya Tristan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.